Shalom kids, good morning. Apa kabarnya semua hari ini? Pasti sehat dan semangat. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran yang baru, yaitu di pembelajaran yang ke-6 subtema yang ke-4 ya. Artinya bukunya sudah habis ya. Nah, sebelum kita mulai hari ini, yuk semua anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Miss Lia mengundang anak-anak untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat pagi hari yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru yang boleh Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih karena Tuhan boleh menyertai malam kami, dan terima kasih Tuhan pagi hari ini kami memulai belajar. Tuhan berkati ya, supaya pembelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik, memberkati kami semua, memberkati Mister dan Miss, dan memberkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya, amin, puji Tuhan. Oke anak-anak, hari ini kita sudah ada di pembelajaran yang ke-6, yaitu di subtema yang ke-4. Artinya, satu, bukunya sudah habis. Yang kedua, kita akan ke buku D ya. Dan yang ketiga, akan ada ulangan harian subtema 3 dan 4 ya. Oleh sebab itu, ketika hari ini sudah selesai belajar, anak-anak nanti malam sebelum tidur boleh mengulang pelajaran sebentar ya, supaya nanti ketika ulangan harian anak-anak nggak bingung. Oke? Nah, di subtema 4 di pembelajaran ke-6 kita masih membahas mengenai kegiatan malam hari ya sayang, bahwa kemarin kita sudah belajar beberapa ciri-ciri malam hari. Yang pertama, semua orang beristirahat. Yang kedua, ada bulan dan bintang. Yang ketiga, terdengar suara jangkrik ya. Yang keempat, langitnya tampak gelap. Lalu ada beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan di malam hari. Satu, kalau ayah dan ibu dan Bella dengan keluarga biasanya ngobrol dulu di ruang keluarga sebelum tidur. Nah, sesudah selesai ngobrol, terus makan malam bersama ya. Lalu ayah dan ibu menonton televisi, lalu Kak Hadi dan Bella mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ketika mau tidur, Bella dan Kak Hadi juga tidak lupa menggosok gigi. Lalu juga kita belajar mengenai penggunaan listrik ya nak. Ketika hari sudah malam, lalu banyak ruangan-ruangan yang tidak digunakan, alangkah baiknya dimatikan lampunya supaya lebih hemat listrik. Oke. Nah, hari ini coba boleh buka halaman 154. Miss Lia akan membacakan sebuah percakapan singkat antara Bella dengan ayah sebelum tidur ya. Boleh disimak bukunya ya nak sambil dengerin Miss Lia. Sebelum tidur, Bella merapikan tempat tidur. Ayah mengetuk pintu kamar Bella. Bella membuka pintu kamar. Nah, lalu Bella bilang ini, "Oh ayah, ada apa ya?" Kata ayah, "Ayah punya buku cerita. Ayah akan bacakan untuk Bella." Lalu Bella bilang, "Asyik, terima kasih ayah." Lalu ayah bilang, "Mari Bella, duduk dekat ayah." Kata Bella, "Baik ayah." Lalu ayah bilang, "Apakah Bella sudah siap? Ayah bacakan cerita." Lalu kata Bella, "Bella sudah siap ayah." Wah, seru banget ya. Ternyata sebelum tidur ayah membacakan dulu buku cerita untuk Bella. Nah, mungkin ada anak-anak juga yang mama papahnya biasanya sebelum tidur bacain buku cerita. Mungkin ada yang membacakan cerita Alkitab ya, ada yang membacakan cerita rakyat. Nah, kalian bersyukur karena papa mama bisa meluangkan waktu untuk membacakan kalian membacakan kalian dongeng sebelum tidur ya. Bersyukur kalau papa mama itu perhatian itu sama kalian. Tapi Miss, aku papa mama aku nggak bacain, nggak apa-apa ya. Mungkin kalau kalian punya buku cerita dari papa dan mama, kalian bisa baca dulu sebelum tidur. Mungkin papa mamanya masih bekerja ya, atau mungkin baru sampai di rumah, baru selesai bekerja, lelah. Jadi anak-anak boleh tuh kalau papa mama biasanya beliin buku cerita, anak-anak baca dulu sebelum tidur, baru anak-anak tidur ya. Jangan lupa berdoa ya sebelum tidur, dan jangan lupa menggosok gigi sebelum tidur. Oke, sekarang anak-anak boleh buka halaman berikutnya di halaman 155, halaman sebelahnya ya. Nah, di halaman sebelahnya ini sayang ada sebuah dongeng. Ingat lagi, ada sebuah dongeng. Dongengnya judulnya Kucing yang Kikir. Wah, apa itu kikir? Kikir artinya pelit. Kalau pelit itu sudah pasti tetot. Salah ya. Jadi kita tidak boleh pelit, harus suka berbagi sama orang. Oke, Miss Lia bacain dulu buat kalian. Seekor kucing sedang makan di pinggir sungai. Datang seekor bebek menghampiri kucing. Bebek sangat lapar.
Bebek meminta sedikit makanan, namun kucing tidak mau berbagi makanan dengan bebek. Bebek tetap memohon pada kucing. Kucing marah lalu mengusir bebek. Bebek lari ketakutan. Bebek berlari menyeberangi jembatan. Kucing jatuh tergelincir ke sungai. Itulah akhir bagi kucing yang kikir. Nah, ini saya ceritain ulang. Jadi suatu hari ada kucing yang lagi makan di pinggir sungai. Anak-anak tahu ya kalau kucing itu takut banget sama air. Kucingnya lagi makan di pinggir sungai, enak banget. Nah, tiba-tiba datanglah seekor bebek yang lagi kelaparan. Aduh, lapar banget. Kalau lapar itu ya, biasanya kalau lapar nih misalnya itu udah lemas, kepalanya pusing. Pokoknya kalau lapar itu nggak enak deh. Nah, bebek ini datang, aduh aku lapar. Nah, ketika dia lihat ada kucing lagi makan, dia bilang, kucing boleh nggak bagi aku makanannya sedikit aja? Kucing bilang, enggak, aku nggak mau bagi makanan sama kamu, pergi. Kucingnya marah-marahin bebeknya. Lalu karena bebeknya takut, bebeknya pergi, lari. Dan dia menyeberangi sungai dengan dia lewat jembatan kayu. Nah, ketika si bebek ini karena sudah diusir, dia pergi dong karena dia takut. Tiba-tiba ternyata kucingnya ini mengejar si bebek. Sampai-sampai si kucing jatuh ke dalam air. Wah, ketika dia sudah jatuh ya, itulah akhir bagi si kucing yang kikir, pelit. Nah, anak-anak ingat lagi firman Tuhan bilang apa? Sistem tabur tuai, kamu tabur yang baik, berbagi sama orang, gak pelit, suka memberkati orang lain. Tuhan Yesus akan kembalikan seperti yang kamu lakukan, bahkan lebih dari apa yang kamu pikirkan. Miss, jadi aku gak boleh pelit? Tidak boleh ya. Contoh, misalnya di sekolah ada temennya yang gak bawa makan. Miss, aku bawa. Terus kamu bawa snack ya, misalnya kamu bawa roti 2 atau kamu bawa biskuit 2. Boleh gak berbagi? Boleh banget. Misalnya kamu lihat, kasihan dia gak bawa makan, terus dia gak punya uang untuk jajan. Nah, kamu boleh berbagi. Miss acungin jempol 2-2. Kenapa? Karena itulah anak-anak Tuhan hebat, suka berbagi, tidak pelit, tidak pilih kasih. Ingat ya, kalau kayak kucing tadi kikir, pelit, kucing dapat akibatnya apa? Jatuh ke dalam air. Padahal kucing adalah hewan yang tidak suka dengan air. Nah, jadi anak-anak perhatikan, jangan suka pelit. Mau sama kakak, mau sama adik, sama koko, sama abang, sama pokoknya semua, sama anggota keluarga, sama teman di rumah, tidak boleh pelit. Ya, harus suka berbagi. Tapi ingat juga, kalau berbagi ketika memang Miss, tapi aku cuma punya 1, mama kasih dari rumah. Ya udah nggak apa-apa, makan sendiri atau dibelah 2, bagi 2 dengan temannya ya. Jadi memberi itu tidak boleh dengan bersungut-sungut, tidak boleh dengan marah-marah, tapi berbagi itu harus dengan hati yang sukacita dan damai sejahtera. Oke. Nah, anak-anak boleh ditulis dulu di halaman 155 yang tentang dongeng tadi. Miss Lia mau ini menjadi PR. PR-nya ngapain Miss? Miss Lia kasih waktu 2 hari ya. Hanya 2 hari. Anak-anak membuat video singkat menceritakan kembali tentang dongeng kucing yang kikir. Miss boleh nggak pakai boneka-bonekaan? Pakai boneka kucing dan boneka bebek? Boleh. Miss boleh nggak aku bikin bebek dan kucingnya dari kertas lalu aku pegang sambil ngomong? Boleh nggak? Boleh. Nilainya makin plus ya. Jadi jangan lupa dikirimnya ke WA Miss Lia 2 hari dari sekarang, dikirim ke WA Miss Lia bentuknya video singkat ya nak. Oke. Sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, di halaman 156 menyusun kata dan di halaman 157 berhitung penjumlahan dan pengurangan itu Miss Lia skip. Karena kita sudah latihan-latihan di pembelajaran sebelumnya ya sayang. Tapi kalau kalian mau kerjakan ketika lagi senggang, mau latihan soal, boleh Miss? Boleh ya. Jadi hari ini 156 dan 157 Miss Lia skip.
Nah, jadi PR-nya adalah evaluasi ya, dikirim hari ini ke GCR, yaitu halaman 160 sampai 161. Sama seperti biasa yang dikerjakan, yaitu hal nomor 1 sampai 12, lalu lanjut lagi nomor 17 sampai 20 ya. Nomor 13 dan 16 tidak perlu dikerjakan karena PJOK, paham? Jadi PR-nya ada dua. Yang pertama dongeng, membuat video singkat 2 hari dari sekarang. Miss Lia kasih waktu 2 hari, dikirim by WA ya. Video singkat boleh pakai alat peraga, boleh ya. Lalu di ujung dongengnya kalian kasih pesan, contoh gini. Jadi teman-teman, kita tidak boleh pelit ya, kita harus suka berbagi kepada orang lain. Jadi ada pesan dari dongeng yang kamu bawakan. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, PR-nya adalah evaluasi halaman 160 sampai 161, nomor 1 sampai 12 dan lanjut lagi nomor 17 sampai 20 ya anak-anak. Nah, sebelum Miss Lia tutup, Miss Lia mau review dulu subtema 4. Jadi di subtema 4 ini kita sudah belajar mengenai kegiatan malam hari. Ya, kalau malam hari, ciri-ciri malam hari adalah 1, langitnya tampak gelap. Yang kedua, terdapat bulan dan bintang. Yang ketiga, semua orang beristirahat. Yang keempat, terdengar suara jangkrik. Lalu kalian juga sudah belajar mengenai beberapa jenis bulan ya sayang. Kalau bulannya seperti huruf C yang paling kecil itu adalah bulan sabit. Kalau bulannya full itu namanya bulan purnama. Kalau bulannya hanya ada separuh, namanya bulan separuh ya. Lalu kalian juga sudah belajar mengenai penggunaan listrik ya sayang. Jadi kalau listrik tidak digunakan harus dimatikan karena listrik itu mahal. Miss, aku belum boleh pegang stop kontak sama papa dan mama. Lalu aku harus apa? Ingatkan papa, mama, kakak, mbak, jika ada stop kontak atau lampu yang menyala tapi tidak digunakan, boleh diingetin, papa mama matiin lampunya karena listrik itu mahal, jadi kita harus hemat listrik ya. Lalu yang berikutnya juga kalian sudah tahu beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum tidur di malam hari. Yang pertama, keluarganya Bella biasanya berkumpul dulu di ruang keluarga, bercakap-cakap, berbincang-bincang tentang satu hari yang sudah terjadi. Yang kedua, ayah memastikan pintu dan jendela sudah dikunci rapat supaya tidak ada hewan malam masuk dan pencuri masuk. Yang ketiga, sebelum istirahat, ayah dan ibu menonton TV dulu, lalu Kak Hadi dan Bella mengulang pelajaran sebentar di malam hari ya. Lalu jangan lupa juga sebelum tidur menggosok gigi dan berdoa. Lalu kalian juga sudah belajar cara membuat kalimat ya sayang dari beberapa kata. Hebat, Miss Lia senang sekali karena kemarin ketika Miss Lia koreksi itu hampir semua kalimatnya bagus-bagus dan tidak ada yang sama. Good job. Oke, lalu kalian juga sudah belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, baik susun ke bawah, susun ke samping, atau menggunakan garis bilangan. Ingat lagi sayang, kalau dia penjumlahan dia maju ke depan, tapi kalau dia pengurangan dia mundur ke belakang ya. Lalu kalian juga sudah belajar mengenai membuat kolase. Seru ya membuat kolase bersama papa, mama atau mbak. Itu biasanya kalau di sekolah Miss Lia pajang ya, jadi kelas Miss Lia tuh cantik banget. Tapi untuk sementara waktu karena kita belum bisa berjumpa, jadi anak-anak nanti kalau kolasenya sudah Miss Lia nilai, anak-anak boleh pajang di kamar, pajang di depan pintu, cakep banget ya. Oke anak-anak, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat semangatnya, buat waktunya, buat ketertibannya. Terus jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kalau nggak terlalu penting keluar rumah jangan kemana-mana ya. Makan sayur dan buah dan pastinya berdoa buat bangsa Indonesia supaya Tuhan Yesus tolong segera pulihkan dan kita bisa berjumpa di sekolah. Terima kasih anak-anak buat hari ini, papa, mama, oma, tante, om, semua yang sudah mendampingi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.